星に描かれた一つには敵かをみんなも立ち上がるなと思うよ. Aduh soalnya habis dah capek. Oke, semuanya betul lagi di Heroes Time. Dia udah lama tadi nggak bikin video ya. Gila, udah lama banget gitu, 2 minggu. Gila, buset kapan lagi sialin deh. Kan, jadi sebenarnya kenapa Halim gak bikin video selama 2 minggu adalah saya capek. Anjing, gue capek gitu. Anda bukan capek gitu, tapi lagi ada masalah dikit. Masalahnya yang tante kayak anjing lah dikit lagi gitu kan, diganggu pok hilang gitu. Iya, kira interaksinya apa itu cuman ya gitu dah. Capek lah pokoknya dah. Ternyata masa SMA itu terlalu capek ya kawan-kawan. Gitu ya itu intermezzo saja. Lebih tepatnya sekarang Ane mau ngebahas tentang review film Ultraman Blazer kan, yang berjudul lupa apa judulnya. Tadi ya, lupa judulnya. Tokyo Kaiju Showdown Ultraman Blazer the movie. Ya, waktu itu Ane sudah nonton. Kalau kalian follow Instagram Ane di fanpage ya, fanpage Ane itu ya Toko Hero, itu Ane sudah review sedikit tentang Ultraman Blazer ini. Tapi nggak sampai habis, karena cuma flash review. Ada juga itu reviewnya masih di Senayan Park di S-Park gitu kan. Jadi udah Ane mau review sekarang gitu kan, review yang bener-bener proper nih, bener-bener proper. Dan Ane recordnya pas bulan puasa gitu kan. Jadi udah mengisi kegabutan hidup saya. Kegabutan pas puasa kan, harus belajar dari malam kan, ya kan. Ya udah, oke, langsung kita aja review Ultraman Blazer Kaiju Ultraman Blazer the movie Kaiju Tokyo Kaiju Showdown. Ultraman Blazer the movie Daikaiju Shuto Gekitotsu. Jadi film ini tuh sebenarnya ini nontonnya di premiere screening. Jadi kalau yang regulernya kan bakal tayang di tanggal 20 Maret nanti. Jadi ini review aja, review non spoiler mungkin. Tapi kebanyakan udah ada kok sebenarnya sih. Bajakannya di Blibli kalau Mas Melvin lihat itu kayak setelah nonton di premiere screening terus tiba-tiba ngeliat gitu kayak loh, kok ada bajakannya ternyata emang di Cina sana udah tayang juga gitu. Udah lama tayang gitu. Nah, jadi nonton di premiere screening kemarin yang ada sama aktor dan ini udah ada ininya nih. Nah, lihat kan nih. Nah, itu ada thank you card ya gitu kan. Itu dapat saya itu juga. Ribet lah pokoknya dah. Nah, dia Ultraman Blazer Ultra Kaiju Showdown ini tuh menceritakan kembali bahwa Gento dan kawan-kawan ini harus mencari tahu siapa penyebab dari munculnya kaiju. Nah, itu sinopsis singkatnya gitu kan. Dibantu oleh Art Garon dan Ultraman Blazer juga gitu. Nah, itu sinopsis singkatnya. Di sini yang aneh kurang suka sebenarnya sih dengan movie Ultraman Blazer ini dibanding ini kan sebenarnya udah ada embel-embel movie sebelumnya. Di Ultraman Deca dan Ultraman Trigger itu belum ada embel-embelnya gitu kan. Cuman episode Z di Ultraman Trigger terus final di Ultraman Deca, dan ini baru pertama kalinya ada di movie-nya di sini. Menurut Ane sendiri bahwa kualitasnya enggak, menurut Ane sendiri ini kualitasnya kayak apa ya, kayak enggak masuk movie banget gitu. Iya, enggak masuk movie banget sebenarnya. Dari ancamannya, terus dari penataannya gitu kan, apalagi actionnya itu kayaknya belum setara movie ini, kayak series aja gitu kan. Emang kebetulan saja kan emang movie Ultraman itu berkelanjutan dari episode terakhirnya atau di seriesnya. Jadi bisa dibilang ini bener-bener kelanjutannya gitu, bener-bener pakai formula yang sama gitu di Ultraman Blazer movie ini gitu. Ya tahu monsternya di sini sih, monster yang itu yang sel-sel kita dulu lupa namanya apa. Ini Capascript gitu kan. Itu sendiri monsternya emang terbuat dari ulah manusia sendiri gitu. Setiap monster di Ultraman Blazer emang sudah ada
Kalau dulu di series itu dia dari si Nine itu tuh, dari luar angkasa, dia yang jadi monster kan. Di sini ulah manusianya gitu. Nah, karena ada unsur keluarga juga, jadi ada karakter bapak dan anak ini, yang anaknya ini tuh kayak nggak diperhatikan sama orang tuanya, anaknya pun membelot lah gitu. Nah, sebenarnya sih secara cerita ini not bad lah, lumayan banget untuk diikuti. Kalau kalian misalnya tiba-tiba kok dari recap ya, emang di setiap Ultraman tuh jadi trigger sampai Decker itu ada recapnya gitu, ada recapnya dulu baru masuk ke episode-nya. Nah, emang bener-bener secara movie, bukan secara movie, ini secara series lah, kualitas series gitu. Ya, dengan cerita yang standar, dengan yang enteng, bisa diikuti sama semuanya. Tapi menurut saya itu kayak, sebenarnya sih ini cerita yang harusnya bisa dikembangin lagi loh. Kenapa nggak sih? Kenapa nggak nih si penulisnya nggak ngambil movie ini, kan sebenarnya kan lanjutannya, harusnya menjawab semua pertanyaan yang ada di series, ya kan? Dari si Gento jadi Ultraman itu harus sudah ada, harusnya udah diketahuan sama teman-temannya. Ini belum kan? Kayak kenapa tidak mengambil unsur itu? Kenapa harus mengambil unsur di mana cerita yang di series ini, yang formatnya kayak di series, dimasukin ke movie kayak kurang menantang aja gitu. Apalagi ancamannya sebenarnya ini sangat masuk akal, nggak masuk akal sih. Ancamannya ancaman dari anak kecil, gila lu, buset. Dari ancaman yang sangat kecil itu ya, monsternya bener-bener, wah, monsternya mematikan banget daripada Valaron gitu kan. Tapi sebenarnya Valaron lebih mematikan, kawan. Lucu banget tadi seri film. Aneh suka dengan filmnya, dengan actionnya. Sebenarnya sih emang action, ya elah action biasa banget gitu kan. Belum ada membandingkan ya. Action di Ultraman Blazer di series itu lebih epic daripada action yang di movie gitu kan. Harusnya ini kualitasnya harusnya bisa seperti movie, tapi kenapa gak mau jadi movie? Apa kualitasnya seperti movie aja nih? Cerita series banget gitu kan. Iya sih, ini cerita, ini ada embel-embel di movie-nya loh. Ini kalau kalian nonton ada embel-embel movie-nya, pasti udah berpikir bahwa oh ini bakal beda nih formatnya, ceritanya beda, sama aja. Nggak menjawab dari semua, nggak menjawab dari nggak menjawab pertanyaan kita di series itu, nggak dijawab sama si Ultraman Blazer ini. Dan nggak tahu kenapa harus begitu, padahal banyak tuh bisa menarik loh. Misalkan dia mengangkat isu si Jet gitu, Ultraman, musuh besarnya adalah ya udah bangsa 99 ini atau bangsa yang lain yang ingin menguasai bumi. Udah, kita pengen tahu sebenarnya apa respon teman-temannya si Jet dan jadi Ultraman Blazer gitu. Itu aneh, nggak suka banget, kayak bener-bener kayak lo ini bener-bener gak mau dijawab nih pertanyaan kita di series nih, gak mau beneran nih. Ini cerita kayak bener-bener format cerita ini series banget nih gitu loh. Terus action, aneh menurut aneh sendiri ya, actionnya biasa aja gitu kan, nggak wah nggak jelek, ini biasa aja, nggak wah banget jadi kayak udah biasa aja gitu. Jadi ya itu yang nanti nggak suka banget sih. Aneh, bukan aneh sih, lebih tepatnya kayak benernya mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan kita di series ini. Udah kelar loh, berarti ini udah kelar loh ini, anjay. Kita udah gak mau bertanya lagi nih apa patokan kita lagi si Ultraman Blazer ini ya. Mungkin nanti di panjang waktu ke depan mungkin. Dan suka sebenarnya adalah satu, dengan format yang begitu dia bukan sangat rapi sih, lumayan rapi dari segi cerita. Iya emang terburu-buru gitu kan, dia bener-bener harus ke A B P B C C itu kayak formasi itu kayak terus masuk ke akhir gitu. Itu benar-benar buru-buru banget gitu, bahwa movie ini harus kelar gitu ceritanya. Bener sih, ini bukan penutup yang bagus buat Ultraman Blazer, beneran. Ini bukan penutup yang bagus buat Ultraman Blazer sendiri, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab sama si penulis gitu kan.
kan novelnya mungkin kita nggak tahu. Beneran nih nggak mau. Seriesnya dari apain lagi? Bener-bener kayak ya udahlah, ini movie yang nggak menjawab dari seriesnya. Kayak educational, sayang banget aja gitu. Masa bisa berpotensi bagus loh ini movie. Namanya juga kan Tokyo Kaiju Showdown. Monsternya banyak, kenapa ini ya? Anjing. Hai, capek. Bisa lebih bagus ke depannya. Ya itu sih movie Ram Blazer. Ceritanya lumayan rapi menurut Anda sendiri. Jadi ya ini sangat bisa ditelan sama anak-anak gitu kan, sama semua umur. Kalangan yang nggak nonton Ultraman aja masih bisa menikmati film ini karena emang ada unsur-unsur keluarganya dan itu aja sih. Terus kekurangan lagi nih sebenarnya sih, villainnya kan sendiri nggak berpotensi, lebih tepatnya kayak villainnya ini kayak nggak kuat aja gitu motivasinya. Mungkin kita bisa berempati sama musuhnya. Sayangnya nggak bisa karena kurang penjelasan, tidak dikasih penjelasan di movie itu. Jadi kita kayak kurang berempati sama si villainnya ini yang benar jadi plot twist banget gitu kan. Jadi ya nggak polos banget sih. Ada kita kurang berempati aja sama si villainnya ini gitu, yang bisa membuat monster yang segede gitu kan. Anjay, lu beli dari mana? Asu. Gila. Itu sih cerita yang lumayan ya, ditelan sama anak-anak masih oke. Dan komedinya sebetulnya komedinya Ultraman Blazer emang kan dari Ultraman Blazer sendiri gitu kan. Jadi menurut Anda tuh yang komedi itu selera masing-masing. Menurut Anda ya masih bisa lah diketawain, masih bisa mentertawakan masih bisa ditertawakan lah buat komedinya gitu. Komedinya gitu loh. Ya itu untuk reviewnya ya, menurut Anda sendiri. Emang overall lumayan ceritanya, masih bisa diikuti sama semua kalangan gitu kan, yang gak nonton Ultraman masih bisa karena dari capnya di awal emang suka begitu. Movie Ultraman tuh dari capnya tentu saja ya, tapi overall Anda bakal kasih rating 7/10 aja kali ya. Ini bener-bener ya ini kalau mau jadiin format movie cerita lebih movie banget bisa loh padahal, tapi nggak berpotensi aja gitu. Sayang banget kenapa nggak mau dijadiin pertanyaan-pertanyaan yang di series dimasukinnya di situ gitu, biar bisa membuka perasaan kita, ternyata begini ya reaksinya gitu. Tapi ternyata tidak, masih dengan pendiriannya tidak bakal diketahuan sih di Ultraman Blazer. Ya udahlah, terserah lah. Nih bener-bener nggak tahu nih mau dibawa arah kemana si Blazer ini dengan pertanyaan-pertanyaan kita segede gaban itu, yang masih banyak lah pertanyaan-pertanyaan kita itu. Bener-bener nggak mau ya apa ini ceritanya nih, apakah antara ada web seriesnya atau gimana nih, ya terserah Suburaya lah. Tapi Suburaya the best, dia bener-bener pengen masuki pasar global. Gila, ini buktinya bisa masukin film Ultraman di Indonesia, membawa aktornya langsung. Gimana nggak seru anjay. Gimana nggak, dia bener-bener memasarkan global gitu. Jadi gila sih Suburaya Bah Subur ya, gila sih. Dia bener-bener ambil berani banget. Dan emang the best karena emang kita orang Indonesia emang kebanyakan suka Ultraman. Jadi ya udahlah, kenapa nggak dimasukin aja nih itunya ya. Keren sih sebenarnya, expression keren. Aplaus. Ya oke lah, mungkin sekian kali ya buat review Ultraman Blazer Tokyo Kaiju Showdown ya. Menurut yang mana yang udah nonton premiere screening kemarin. Terus kalau kalian mau nonton tinggal akan nonton di tanggal 20 Maret nanti di Cinepolis kayaknya doang, karena ini belum melihat tanda-tanda ada CGV sama SX1. Jadi mungkin Cinepolis dulu. Udah lah, mungkin sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ini. Jangan lupa share ke teman-teman. Oke, selamat puasa kalian. Anda pengennya sih bakal ada live streaming terus sih setiap ngabuburit gitu, tapi ya tunggu waktunya aja kali ya. Ini bakal ngeditin dulu gitu dah. Tentunya nanti apa bagusnya di mana gitu kan. Udahlah, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Namanya Ali, bye, ciao.
星を描かれて一つにやってし向かおうみんなも立ち上がるdan ngomongin yo. Wih belum ngerjain mat pak. Anjay. Ya udahlah ngerjain. Bye bye.